dengan pendekatan modern? Ya, pertama mungkin tantangannya adalah teknologi informasi, gitu ya. Di wilayah tersebut ada beberapa komponen yang harus diperhatikan, terutama yang berkaitan dengan teknologi informasi. Contohnya sistem peringatan dini. Ya. Sistem peringatan dini itu alat yang butuh dirawat, ya, alat yang perlu menjadi perhatian bagi seluruh pihak. Nah, ini menjadi tantangan yang tersendiri dalam proses perawatannya, dalam proses penggunaannya, gitu ya. Terus yang kedua adalah yang berkaitan dengan pengetahuan masyarakat. Pengetahuan masyarakat itu bagaimana upaya kita agar siapapun yang ada di wilayah itu, ya, terutama pariwisata, ya, wisatawan, apakah itu nelayan, apakah itu masyarakat setempat, bisa mengetahui bagaimana upaya-upaya bila mana terjadi kejadian gempa ataupun tsunami itu memahami konteks rencana evakuasi yang sudah ditentukan, ya, bisa membaca bagaimana jalur evakuasi itu mengarah kemana, di mana ada titik kumpul untuk penyelamatan dan seterusnya. Oke, lanjut ke pertanyaan ke-6. Bagaimana BPBD berkolaborasi atau berkolaborasi dengan lembaga lain seperti BMKG untuk memberikan peringatan dini kepada masyarakat terkait potensi gempa megatrust di pantai selatan? Ya, kalau dengan BMKG kita selalu melakukan upaya-upaya bersama, memberikan pengetahuan ke masyarakat, ya, ada pelatihan, ya, ada penyusunan rencana kontingensi, gitu ya, ada gladi simulasi, dan itu dilakukan secara reguler, apakah itu oleh BPBD setingkat provinsi, apakah itu dilakukan oleh BPBD setingkat kabupaten bersama stakeholder yang lain, ya, untuk memberikan kapasitas pengetahuan kepada masyarakat, kepada seluruh potensi yang ada di wilayah-wilayah yang ancaman resikonya kaitannya dengan megatrust itu tinggi. Lanjut ke pertanyaan ke-7. Apakah BPBD memiliki rencana jangka panjang untuk membangun infrastruktur yang lebih tangguh di kawasan Pantai Indrayanti dalam menghadapi ancaman megatrust? Ya, kalau rencana jangka panjangnya, ya, terutama penataan tata ruang, gitu ya, untuk wilayah pantai, khususnya yang berhubungan dengan penempatan pemukiman di wilayah pesisir, ya, aturan-aturan sudah ditetapkan. Jadi misalkan orang mendirikan bangunan harus di luar garis padan pantai, itu salah satu contohnya upaya-upaya untuk memitigasi secara jangka panjang dan struktur. Yang kedua juga membentuk jaringan-jaringan desa tangguh bencana, begitu ya, di wilayah pesisir, sehingga masyarakat akan bisa berdikari untuk melakukan upaya-upaya mitigasi dan kesiapsiagaan. Lanjut ke pertanyaan 8. Bagaimana BPBD melibatkan masyarakat lokal termasuk nelayan dan pemuka adat dalam menyusun dan implementasi strategi mitigasi bencana? Nah, itu tadi strateginya kita membentuk destana. Di sana itu desa tangguh bencana yang inklusif, gitu ya, atau mungkin juga kecamatan tangguh bencana.